Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Muldayanti, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab tugas 2 yang diberikan oleh Pak Maulana dengan mata kuliah Kebijakan Pembangunan Wilayah. Jawabannya mari kita simak. Menurut saya tentang efektivitas PPKM darurat ini masih dikatakan belum efektif. Mengapa demikian? Karena di setiap daerah implementasinya itu berbeda-beda. Ada yang ketat, ada yang belum ketat. Ya, kenapa demikian? Karena PPKM darurat ini menginstruksikan bahwa tempat ibadah, pusat pembelanjaan, tempat wisata, dan tempat yang sekiranya berkerumun atau mengakibatkan penularan COVID-19 ini ditutup sementara ya. Namun di berbagai daerah masih ada yang dibuka karena mungkin tuntutan ekonomi ya, permasalahan ekonomi. Namun hal itu yang menjadikan pasien atau yang tertular COVID-19 itu naik ya, jumlah kasus COVID-19 itu naik dalam masa PPKM darurat ini gitu ya. Bila dikatakan efektif itu seharusnya kebijakan yang dijalankan itu harus dengan pengawasan yang ketat di setiap daerah ya. Terus ditambah juga dengan edukasi denda untuk melanggar prokes 3M tersebut gitu. Mengenai penanganan kasus COVID-19 yang baik ini, penanganan cepat itu diusahakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan COVID-19. Lalu langkah strategis juga segera diambil oleh pemerintah terutama dalam bidang kesehatan, yaitu rumah sakit rujukan COVID-19 itu ditambah. Lalu dengan demikian, untuk melindungi warga dari risiko penularan COVID-19, pemerintah menetapkan atau Presiden menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dimulai sejak 1 April 2020. Setelah diberlakukannya PSBB ada PPKM ini tuh PPKM mikro dulu sebelum PPKM darurat gitu ya. Namun dari jika PSBB dan PPKM tersebut itu masih kurang efektif ya. Mengapa demikian? Karena masih kurangnya pengawasan pemerintah yang ketat ya di setiap daerah ya untuk implementasinya itu, karena masih ada yang dikatakan ketat dan dikatakan belum ketat atau tidak ketat ya. Lalu adapun kewajiban menjalankan protokol kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelolaan, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pelanggaran atas protokol kesehatan ini dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Lalu pemerintah mengutamakan pengadaan vaksin COVID-19 dari dalam negeri. Untuk pengadaan vaksin tersebut, Perpres tersebut memberi penugasan kepada PT Bio Farma beserta anak perusahaannya, yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk. Pengadaan ini berasal baik dari kerjasama dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri. Dengan demikian, penanganan COVID-19 ini harus diawasi atau kebijakannya itu harus dalam pengawasan yang ketat ya oleh pemerintah gitu ya. Jangan hanya misalkan daerah A saja yang diketati namun daerah B tidak terketati atau tidak terkontrol ya istilahnya. Dengan demikian kasus-kasus COVID-19 di Indonesia ini akan berkurang ya jika pengetatan kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah dengan merata. Beberapa kewajiban pemerintah gitu ya, tugas pemerintah itu yang diatur dalam protokol antara lain menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum.
lalu menyediakan ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan. Lalu selalu memperhatikan imbauan dan instruksi dari pemerintah terkait COVID-19 kepada masyarakat ya. Intinya tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu adalah untuk lebih ketat lagi dalam pengawasan ya. Kebijakannya itu harus lebih diperketat lagi dalam pengawasan di setiap daerah ya, tidak hanya daerah A saja, melainkan daerah B juga gitu, agar terhindarnya atau menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia ini. Mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.